Seandainya anak kecil itu menjadi kafir sejak ia dilahirkan karena mengikuti kedua orang tuanya dalam urusan agama sebelum seorang pun mengajarkan kekufuran kepadanya, niscaya bukan syaiton yang merubah mereka dari kelurusan serta menyuruh berbuat syirik. Abu Umar mengatakan, ulama yang lain lagi berpendapat mengenai sabda Nabi, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Menurut kelompok ulama ini, dengan menyebutkan fitrah di sini, beliau tidak hendak menyinggung masalah kufur, iman, ma'rifah, mengenal Allah, dan tidak juga keingkaran, melainkan beliau hendak menjelaskan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan selamat dan sehat, baik dalam penciptaan, tabiat, dan bentuk tubuhnya. Dan pada saat itu anak itu belum memiliki sifat kufur, iman, ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, atau keingkaran. Baru setelah dewasa, ia akan menentukan kufur atau iman. Dalam hal itu mereka menjadikan hadis berikut ini sebagai dalil, sebagaimana binatang itu dilahirkan dalam keadaan selamat. Apakah kalian melihat binatang-binatang itu lahir dengan terputus-putus, hidung, telinga, dan lain-lain secara terpisah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan hati anak cucu Adam dengan binatang, karena binatang itu dilahirkan secara sempurna, tidak terlihat sedikit kekurangan. Baru setelah itu, dilakukan pemotongan terhadap telinga atau hidungnya. Maka demikian itu pula keadaan hati anak-anak yang baru dilahirkan, di dalam dirinya tidak terdapat kekufuran, keimanan, ma'rifah, dan keingkaran. Tetapi ketika menginjak usia balik, mereka disesatkan oleh syaiton sehingga kebanyakan dari mereka kafir, dan hanya sedikit yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Lebih lanjut ulama ini mengatakan, seandainya anak-anak itu diciptakan dalam keadaan kufur atau iman, niscaya mereka tidak akan berpindah dari itu untuk selamanya. Tetapi kenyataan menunjukkan lain, di mana ada orang yang berpindah-pindah, dari kufur ke iman, lalu ke kufur lagi, dan seterusnya. Selain itu mereka juga mengemukakan, suatu hal yang tidak rasional jika seorang anak pada saat dilahirkan berbuat kufur atau beriman, karena Allah Azza wa Jalla mengeluarkan mereka dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Orang yang tidak mengetahui sesuatu pun, mustahil baginya untuk berbuat kufur, iman, ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, atau ingkar. Abu Umar mengatakan, pendapat mengenai makna fitrah itu memang benar, yaitu bahwa fitrah itu berarti keselamatan dan istiqomah. Hal itu didasarkan pada firman Allah Ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan dari Iyah tersebut, yaitu, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, artinya dalam keadaan istiqomah dan selamat. Seolah-olah dia menyatakan, yaitu dalam keadaan terbebas dari berbagai kejahatan, kemaksiatan, dan juga ketaatan, sehingga tidak ada ketaatan dan kemaksiatan pada diri mereka sehingga mereka mengetahui salah satu atau keduanya. Di antara yang menjadi alasan dalam hal itu adalah firman Allah Azza wa Jalla berikut ini, sesungguhnya kalian diberi balasan menurut apa yang telah kalian kerjakan, Surat Al-Tahrim ayat 7. Juga firman Allah, setiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, Surat Al-Mudatsir ayat 38. Sedangkan orang yang tidak memperoleh pengajaran dan petunjuk saat berbuat, maka akan diberikan alasan baginya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul, Surat Al-Isra ayat 15. Syekh Abu Abbas mengatakan, jika yang dimaksud oleh pencetus pendapat ini bahwa anak-anak itu diciptakan dalam keadaan kosong dari ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, dan keingkaran dengan fitrah yang masih bersih murni dari keduanya. Dan hati pun masih putih bersih yang bisa menerima penulisan iman dan kufur, maka pendapat yang demikian itu dapat juga diterima. Sebagaimana pada papan yang masih bersih dan belum ada tulisannya tidak berlaku pujian dan celaan. Dan Allah berfirman, maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, Surat Ar-Rum ayat 30. Dengan demikian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa tetap berada pada fitrah yang Dia telah menciptakan umat manusia menurut fitrah tersebut. Lalu bagaimana mungkin yang demikian itu tidak terpuji? Selain itu, Nabi menyerupakan fitrah tersebut dengan binatang yang lahir sempurna. Dan menyerupakan fitrah yang sudah berubah menjadi kafir dengan pemotongan hidung dan telinga pada binatang tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kesempurnaan hidung telinga pada seekor binatang merupakan hal yang dipuji dan kekurangan keduanya merupakan suatu hal yang cacat, tercela. Lalu bagaimana mungkin sebelum terjadi pengurangan itu tidak ada pujian dan juga celaan? Dalil-dalil Al-Quran, Sunnah, Atsar, dan kesepakatan para ulama-ulama salaf secara jelas menunjukkan bahwa makhluk ini diciptakan dalam keadaan memeluk agama Allah, yaitu berupa ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, kepada Allah, pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan, cinta dan tunduk kepada Allah. Yang demikian itu merupakan tuntutan fitrah mereka harus terpenuhi. Pencapaiannya tidak tergantung pada adanya syarat tertentu, tetapi karena tidak adanya halangan dan rintangan. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menyebutkan adanya syarat bagi fitrah, tetapi beliau menyebutkan hal-hal yang menghalangi tuntutan fitrah tersebut, di mana beliau bersabda, kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dengan demikian, terbentuknya anak menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu tergantung pada faktor-faktor yang datang dari luar fitrah. Dan tercapainya Hanifiyah, keikhlasan, dan ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, Tuhan, serta ketundukan kepada Allah itu tidak bergantung pada faktor di luar fitrah, meskipun kesempurnaan dan kekurangannya bergantung pada faktor dari luar fitrah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, lurus. Lalu datang syaiton kepada mereka, lalu syaiton-syaiton itu menyimpangkan mereka dari agamanya, mengharamkan bagi mereka apa yang telah aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak aku berikan kepadanya kekuasaan. Firman Allah ini mengandung dua pokok penting. Pertama, pengabdian diri hanya kepada Allah semata dengan tidak menyekutukan Allah. Kedua, bahwa penyembahan itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, disukai, dan diperintahkan Allah. Kedua pokok itu merupakan tujuan dari penciptaan manusia ini. Dan lawannya adalah syirik dan bid'ah. Orang musyrik adalah yang menyembah Allah Ta'ala sekaligus menyembah selain diri Allah. Sedangkan orang yang berbuat bid'ah adalah yang bertakarrub, mendekatkan diri, kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan, disyariatkan, dan tidak disukai Allah. Di lain pihak, Allah memberitahukan bahwa syaitan senantiasa berusaha untuk menghalangi jalan hamba-hamba Allah dalam mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menyuruh mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak diberikan kekuasaan oleh Allah kepadanya. Syirik ini mencakup dua hal. Syirik yang langsung kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan menyembah Allah dengan disertai penyembahan kepada selain Allah Ta'ala. Dan kedua adalah syirik melalui amalan ibadah, yaitu dengan mengerjakan hal-hal yang tidak disyariatkan Allah. Yang sering terjadi pada umat manusia ini adalah berkumpulnya kedua macam syirik, yaitu dengan mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, sekaligus mengerjakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan dan diperintahkan Allah. Allah mencela orang-orang musyrik melalui kitab Allah. Al-Quran, yaitu pada surat Al-An'am, Al-Ra'af, dan surat lainnya. Melalui ayat-ayat Allah Dia mencela orang-orang yang mengharamkan makanan dan pakaian yang Dia halalkan. Juga mencela orang-orang yang menyembah Tuhan lain selain diri Allah. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, agama yang paling dicintai Allah adalah Al-Hanifiyat, menyembah Allah semata dengan tidak menyekutukan Allah, dengan penuh al-samhah, toleran.
Jadi, benar-benar hanif dalam tauhid dan tidak menyekutukan Allah. Dan toleran dalam beramal dengan tidak mengharamkan berbagai makanan yang baik yang halal. Allah Ta'ala berfirman, "Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang syalih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Surat Al-Mukminun ayat 51. Menurut itulah manusia ini diciptakan, dan hal itu sudah pasti menjadi kecintaan bagi setiap orang, karena sunnah Allah Ta'ala itu senantiasa bersemayam dalam setiap fitrah. Dan hal itu mencakup tauhid, ikhlas dalam mencapai tujuan, cinta hanya kepada Allah semata, hanya menyembah Allah dengan mengerjakan hal-hal yang disukai Allah, menegakkan amar ma'ruf yang sangat disukai semua orang, dan nahi mungkar yang memang sangat dibenci semua manusia, serta menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan segala hal yang jelek. Dan apa yang diberitahukan Rasulullah bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah dan hanif merupakan oleh dalil akli, dalil akal, dibenarkan. Dan yang demikian itu sesuai dengan apa yang telah diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal itu dapat dijelaskan melalui beberapa sisi. 1. Bahwa manusia ini terkadang mempunyai keyakinan-keyakinan dan keinginan-keinginan yang benar, tetapi terkadang juga yang salah. Yang benar adalah yang sesuai dengan apa yang disyaratkan dan yang salah yang menyimpang dari apa yang diajarkan peraturan agama Islam. 2. Bahwa penyembahan Allah Azza wa Jalla dengan mengerjakan hal-hal yang dicinta Allah. 3. Al-Hanifiyah yang merupakan agama Allah Ta'ala dan tidak ada agama yang lain lagi. Dan fitrah akan senantiasa mentarjih, yang menguatkan, yang hanif lurus. 4. Jika ditetapkan bahwa pada fitrah itu terdapat kekuatan yang menuntut pencapaian ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, terhadap yang benar dan pengutamaannya atas yang lainnya. Dan hal itu diperoleh tanpa belajar dari kedua orang tua dan tidak juga orang lain. Bahkan jika anak-anak kecil itu dibiarkan memelihara dirinya sendiri, lalu ia dapat menggunakan akal, kemudian bisa membedakan yang baik dan yang buruk, niscaya ia akan mendapatkan dirinya lebih cenderung kepadanya dan menghindar dari lawannya. Sebagaimana anak kecil pada awal usia ia dapat melakukan pembedaan mengetahui bahwa suatu kejadian itu pasti ada pembuatnya. Ia akan menoleh jika dipegang dari belakang, karena ia mengetahui bahwa pegangan itu pasti ada pelakunya. Dan jika ia merasakan sakit akibat pukulan, maka ia akan menangis hingga akhirnya terdiam. Dan fitrah manusia itu telah memberikan pengakuan akan adanya pencipta, yaitu dengan berpegang pada tauhid. Jika demikian adanya, maka fitrah itu sendiri akan menuntut untuk bermarifah, pengetahuan atau pengenalan, kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai, mengagungkan, membesarkan, dan tunduk patuh kepada Allah tanpa melalui proses belajar dan tidak juga melalui ajakan, meskipun pada dasarnya fitrah setiap orang itu tidak independen dalam mencapai hal itu, tetapi membutuhkan pada faktor-faktor tertentu. Sebagaimana yang telah kami uraikan, bahwa faktor-faktor itu tidak muncul sendiri di dalam fitrah, tetapi ada pihak lain yang membantu, mengingatkan, dan memperkuatnya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala mengutus pada Nabi yang menyampaikan kabar gembira sekaligus peringatan yang mengajak manusia ke jalan yang sesuai dengan fitrah. Jika tidak ada penghalang yang menghalangi fitrah dari tuntutannya, maka fitrah itu akan menyambut ajakan para rasul tersebut. Dan orang yang dalam keadaan lapar atau haus dan diajak untuk makan atau minum yang lezat-lezat, niscaya ia pasti akan mengikutinya dengan tidak memikirkan harganya. 5. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa anak kecil pada saat dilahirkan itu tidak mempunyai pengetahuan seperti itu dan tidak juga mempunyai kehendak terhadapnya. Dan bahwasanya setiap kali tercapai kekuatan ilmu dan kehendak pada dirinya, niscaya akan tercapai pula ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, kepada Tuhannya serta kecintaan pada hal-hal yang sesuai dengan kekuatan fitrahnya.
Sebagaimana yang dapat kita saksikan bersama bahwa anak kecuali senantiasa mengambil hal-hal yang bermanfaat baginya dan menghindari hal-hal yang membahayakannya sesuai dengan kesempurnaan kemampuannya untuk membedakan. 6. Sebagaimana diketahui bersama bahwa jiwa itu jika memperoleh pengajar atau penyeru, maka akan ia peroleh juga ilmu dan keinginan. Dan diketahui pula bahwa setiap jiwa itu mau untuk mengetahui yang benar dan menginginkan yang baik. 7. Seperti yang sudah bukan rahasia lagi bahwa manusia ini tidak berbeda dengan binatang yang juga mempunyai indera perasa, gerakan, dan keinginan. Bahkan ada binatang yang mempunyai tingkat kepekaan dan perasaan yang lebih sensitif daripada manusia. Seandainya tidak ada kekuatan yang terdapat pada fitrah dan jiwa yang suci yang sama sekali tidak dimiliki oleh binatang, yang dengannya manusia berkemauan untuk mengetahui yang benar dan menginginkan yang baik. Dengan demikian itu, ada dua kemungkinan bagi manusia, menghilangkan semuanya itu sehingga menjadi seperti binatang, atau tetap mempertahankan dan mengembangkannya sehingga ia benar-benar berbeda dengan binatang. 8. Seandainya yang menjadi sebab hanya sekedar pengajaran tanpa adanya kekuatan untuk itu, niscaya hal itu juga dapat diperoleh oleh benda-benda mati dan binatang. 9. Bahwa jiwa itu tidak dengan sendirinya memperoleh ilmu dan keinginan, tetapi ada kekuatan lain yang mendorong dan membantunya. 10. Jika kita haruskan ketergantungan ma'rifah, pengetahuan atau pengenalan, dan kecintaan pada satu sebab yang datang dari luar fitrah, bukankah pada saat tercapainya sebab itu terdapat juga dalam fitrah sesuatu yang menguatkan? 11. Bahwa jiwa itu tidak pernah kosong dari perasaan dan kehendak, karena keduanya merupakan keharusan bagi hakikat jiwa tersebut. Selain karena fitrah itu merupakan sesuatu yang hidup, dan sesuatu yang hidup itu pasti dapat merasa dan bergerak dengan kehendak. Dengan demikian, setiap yang berkehendak pasti mempunyai tujuan yang dikehendaki, tujuan itu baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk orang lain. Jika setiap orang mempunyai tujuan yang dikehendaki, maka mereka pun harus mempunyai Tuhan yang menjadi tempat bergantung dan bersandar. Dan manusia ini diciptakan dalam keadaan cinta kepada Tuhan yang benar, dan tidak pada Tuhan yang lain. Mereka diciptakan untuk menyembah dan mengabdi kepada Allah. 12. Suatu hal yang mustahil jika fitrah itu lepas dari kebutuhan dan kecintaan kepada Tuhan. Dan hal yang tidak mungkin terjadi jika di dalam fitrah tersebut ada keinginan untuk menuhankan sesuatu selain Allah. Yang demikian itu dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya bahwa yang demikian itu jelas bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Selain bahwa manusia itu tidak lebih baik untuk menjadi Tuhan bagi makhluk memang bukan ciptaan mereka. Dan bahwa orang-orang musyrik tidak bersepakat pada satu Tuhan saja, tetapi masing-masing kelompok dari orang-orang musyrik itu mempunyai sesembahan yang diagungkannya. Dengan demikian diketahui bahwa para penganut Jahmiyah serta saudara-saudara mereka yang berpegang teguh pada ajaran Wihdatul Wujud, keberadaan yang nyata, tidak mempunyai Tuhan tersendiri yang menjadi sesembahan dan tempat mengabdikan diri. Tetapi mereka menuhankan wujud yang mutlak yang bersifat universal. Sedangkan penganut para nabi mempunyai satu Tuhan, yaitu Allah, yang tiada Tuhan selain diri Allah, Tuhan, Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Yaitu Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua ada di bawah tanah. Dan jika mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik, Surat Taha ayat 48. Dialah yang telah menciptakan hati manusia untuk senantiasa mencintai dan mengakui Allah sebagai Tuhan, mengagungkan, membesarkan, menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna, serta membersihkan Allah dari aib dan kekurangan.
dan bahwasanya Dia berada di atas arsy. Kepada Allah tangan umat manusia menengadah, mereka takut akan azab Allah, dan sangat mengharapkan rahmat Allah turun kepada mereka. Dialah yang menguasai dan mengendalikan semua makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini, di langit, bumi, atau yang ada di antara keduanya. Dia yang mengurus segala macam urusan dan persoalan dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan. Yang mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepada Allah dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Yang dimaksud dengan urusan itu dibawa naik adalah bahwa berita itu dibawa malaikat. Yang demikian itu adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surat Al-Sajdah ayat 6. Maksudnya, jika dalam hal-hal yang bersifat kasat mata tidak ada sesuatu yang diharapkan zatnya, alam jagat raya, maka tidak ada sesuatu pun yang berhak untuk dijadikan Tuhan. Karena ada satu zat yang mengharuskan setiap orang menjadikan Allah sebagai Tuhan. Dan meskipun Allah Azza wa Jalla tidak tampak oleh kasat mata, yang jelas dalam kehidupan ini diperlukan adanya satu Tuhan yang dicintai dan memang diharapkan zat Allah. Dan suatu hal yang tidak boleh terjadi adalah penuhanan sesuatu yang bukan pencipta langit dan bumi. Di lain pihak, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberitahukan, jika di dunia ini terdapat Tuhan lain selain diri Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rusak berantakan karenanya. Dan bahwasanya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan mencintai, mengenal, membesarkan, dan mengagungkan Allah. Dan hal itu sudah cukup untuk menjadi dalil bagi apa yang kita bahas dan perbincangkan. Billah taufik. Semoga bermanfaat. Jakarta 9 Maret 2023